pagi, tape selamat lingu nalatai, salam sujud karenda malempang. Adil Katalino, baju Ramir Kasuraga, Basengat, Keju Bata, Arus. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kembali lagi di mata pelajaran seni budaya dengan Bu Irma Zuriatul Hasanah. Jadi untuk hari ini kita belajar mengenai kritik dan juga apresiasi seni. Kalau kemarin kita sudah berbicara bagaimana bentuk karya seni itu seperti apa, kemudian aliran dalam karya seni itu seperti apa. Nah, hari ini kita berbicara dan juga Bu Irma akan menjelaskan mengenai kritik dan juga apresiasi seni. Bagaimana Bu kalau saya belum paham dengan materi yang Bu Irma berikan? Jadi dengan adanya materi ini, Bu Irma harapkan video ini kalian ulangi lagi, kemudian kalian dengarkan apa yang Bu Irma sampaikan. Tapi kalau masih belum paham, silahkan japri ke Bu Irma, kita tanyakan dan juga kita berdiskusi melalui WhatsApp grup maupun japri. Oke? Untuk hari ini Bu Irma share dulu ya materinya. Kritik dan juga apresiasi seni rupa. Apresiasi seni rupa. Apresiasi itu merupakan suatu kegiatan yang kita dapat mengerti dan juga menyadari sepenuhnya mengenai seluk-beluk suatu karya seni, serta menjadi sensitif atau peka terhadap segi-segi estetisnya. Bu, apakah apresiasi itu kita harus mengerti? Jelas, kita harus mengerti dan juga kita harus menyadari bagaimana suatu karya itu dibuat, bagaimana keindahan itu seperti apa yang ada di sebuah karya, apakah ini matching, apakah ini tidak, apakah ini balance lah. Kita itu harus sadar dan juga harus mengerti sebelum kita melakukan sebuah penilaian. Jadi kalau misalkan kalian bingung ya, apresiasi merupakan bla 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 sampai segi estetisnya. Nah, kita pendekkan aja. Jadi kalau apresiasi itu gampangannya adalah penilaian dan juga atau penghargaan dari sebuah karya seni rupa. Oke? Jadi apresiasi seni rupa dapat dikatakan adalah penilaian atau penghargaan dari suatu karya seni rupa. Oke? Lanjut ya. Yang kedua adalah fungsi dari apresiasi. Fungsi dari apresiasi satu yaitu kita dapat meningkatkan bagaimana kecintaan kita kepada karya sendiri, sekaligus kecintaan terhadap sesama manusia. Maksudnya sesama manusia itu seperti apa? Orang yang membuat sebuah karya. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah berhubungan dengan mental, yaitu ada rasa penikmatan, penilaian, empati, dan juga hiburan. Dengan adanya kita menghargai, dengan adanya kita melakukan penilaian dalam sebuah apresiasi karya seni, jadi kita dapat tahu, setelah menikmati kita dapat menghayati bagaimana melakukan penilaian seperti apa. Kemudian timbul ada rasa, saya suka terhadap karya saya, terhadap karya seseorang, atau terhadap karya seniman. Nah, seperti itu. Dari apresiasi juga dapat menjadikan kita itu sebagai karya itu adalah hiburan. Kok saya adem ya lihat lukisan ini, lihat karya ini. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari apresiasi. Kemudian tujuan apresiasi. Tujuan apresiasi yaitu yang pertama adalah mengembangkan kreasi, dan yang kedua adalah mengembangkan dan juga menjadi sebuah penyempurnaan suatu karya. Dengan adanya kita orang menilai, kemudian dengan adanya kita menilai karya seseorang, otomatis kita dapat mengembangkan bagaimana kreasi kita. Dengan adanya kita sudah dihargai ya karyanya, otomatis kita akan lebih ingin membuat karya yang lain, kreativitas yang lain. Nah, dengan adanya kreativitas yang lain, otomatis orang akan menghargai karya kita, akan menilai karya kita seperti apa. Terus yang kedua adalah mengembangkan serta penyempurnaan suatu karya. Dengan adanya kita dinilai karya kita seperti apa oleh orang lain, tentunya berarti karya saya kurang ini, karya saya kurang itu. Nah, kita dapat menyempurnakan suatu karya. Gitu ya. Yang keempat adalah tahapan apresiasi.
tahapan apresiasi yang pertama adalah melihat. Mohon maaf ya, ini kebalik karena itu mengamati, karena tadi Bu Irma nulisnya cepat. Jadi tahapan apresiasi yang pertama adalah melihat. Nah, melihat itu yang seperti apa, Bu? Ketika kalian datang ya ke pameran seni rupa gitu ya, kalian melihat karya, otomatis ya ketika kalian masuk, ketika kalian membuka jalan, kalian melihat suatu karya. Setelah itu baru mengamati, oh ternyata ini 3 dimensi, oh ternyata ini karya 2 dimensi, terus oh ternyata di sini karyanya bla 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 gitu ya kan. Dan yang tahapan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Setelah kalian mengamati, setelah kalian mengamati satu persatu sebuah karya, otomatis akan timbul rasa mengkomunikasikan, oh karya ini seperti ini, karya dari ini, nah ternyata bentuknya seperti ini, kemudian alirannya ternyata ekspresif, terus kemudian garis-garisnya seperti ini, warnanya seperti ini. Itu namanya mengkomunikasikan atau menginterpretasikan. Hal ini timbul karena adanya persepsi. Persepsi sendiri yaitu tadi dugaan dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita amati. Oke? Terus yang keempat adalah menghayati. Dari kalian mengkomunikasikan tadi ya, karya ini seperti ini, timbul rasa suka, timbul rasa senang, timbul rasa kalian kok sedih ya. Ada loh ketika kita melihat suatu karya ya, lukisan misalkan, lukisan ibu dan anak ya, kadang tuh kok terenyuh gitu kan, kok kasihan aku lihat karya itu, lukisan itu. Nah itu namanya menghayati dari sebuah karya. Ada timbul rasa di situ setelah kalian mengkomunikasikan, kok timbul rasa. Dan yang terakhir adalah penilaian atau penghargaan. Oh ternyata karyanya Bu Irma itu seperti ini, kurangnya ini, kurangnya itu. Itu namanya penilaian. Ada grade-nya. Misalkan dari 10 kalian menilai karya Bu Irma 8. Itu namanya penilaian. Oke, lanjut ya. Sekarang kritik seni. Bukan kritik seni ya, tapi kritik seni. Kritik seni itu adalah suatu tindakan kegiatan dalam menanggapi sebuah karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan juga kekurangan suatu karya seni. Bu, bedanya apa dengan apresiasi? Apresiasi itu adalah penilaian atau penghargaan. Jadi secara umum gitu ya, apresiasi itu secara umum ada grade-nya. Tapi kalau kritik seni, dia itu adalah menanggapi suatu karya atau menunjukkan kelemahan dan juga kelebihan suatu karya. Nah, orang yang mengkritik seni ini dinamakan kritikus. Oke. Lanjut. Landasan sebelum penyampaian kritik. Jadi sebelum kalian mengkritik karya itu harus ada landasannya, harus ada dasarnya sebelum menyampaikan. Yang pertama adalah pengalaman yang cukup dalam memberikan materi kritik. Ya, jadi kalian harus tahu, oh berarti harus ada gitu basicnya. Ada setidaknya kalian ada teorinya gitu ya kan, sebelum menyampaikan sebuah kritik. Yang kedua adalah pengetahuan yang relevan. Tadi yang bilang ada teorinya, ada materinya yang harus kalian ketahui. Yang ketiga adalah menguasai penerapan metode kritik yang tepat. Penerapan metode kritik yang tepat itu seperti apa penguasaannya? Jadi ada beberapa jenis ya, jenis kritik. Nah, kalian harus dapat, oh berarti karya ini sesuai dengan jenis kritik yang ini. Saya harus menerapkan bagaimana. Nanti kita pelajari bagaimana jenis kritik itu. Ada di bawah. Terus yang terakhir adalah menguasai media kritik. Jadi media kritik itu seperti apa? Yang pertama adalah tata bahasa yang efektif dan komunikatif. Jadi kita tahu, nah kita bisa menyampaikan ke orang juga dengan tata bahasa yang sopan, terus kemudian
tidak menyinggung perasaannya, dan komunikatif. Komunikatif ini dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Itu harus kita punya sebelum kita menyampaikan sebuah kritik. Saya rasa itu untuk landasannya ada 4. Terus ini tadi fungsi kritik. Yang pertama adalah menjembatani persepsi dan juga apresiasi karya seni rupa antara seniman, karya, dan juga penikmat seni. Menjembatani itu seperti apa? Memberikan pandangan yang sama. Jadi bagaimana ketika seniman itu membuat karya. Nah, seniman membuat karya nih, kita mau mengkritik, kita mau ternyata kritik ini seperti ini. Asumsi kita belum tentu sama dengan apa yang dijelaskan oleh seniman melalui sebuah karya. Ya, asumsi itu apa, Bu? Dugaan atau apa yang kita pikirkan. Itu tidak terkadang tidak sama gitu dengan apa yang diharapkan oleh sang seniman dalam penuangan sebuah karya. Dan tadi dengan adanya kita mengkritik, kita bagaimana tahu bagaimana kekurangan, kelebihan, kemudian kita jelaskan kepada senimannya, otomatis ini akan menjadi sebuah komunikasi antara apa yang kita pikirkan dan juga apa yang dipikirkan seniman yang tertuang dalam sebuah karya itu akan menjadi satu, menjembatani persepsi. Jadi menyamakan pandangan gitu loh maksudnya. Intinya menjembatani persepsi itu adalah menyamakan pandangan dari apa yang kita lihat antara seniman dan juga antara karya. Gitu ya. Fungsi kritik yang kedua adalah kita dapat tahu bagaimana kelemahan dan juga kelebihan suatu karya, itu jelas ya. Yang ketiga, membuat seniman dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi dengan adanya kita mengkritik karya seniman, dengan adanya orang mengkritik kita atau kita yang mengkritik karya, itu dapat memaksimalkan apa yang kita buat tadi. Kurangnya ini, kurangnya itu, kita tambahkan, kita maksimalkan hasilnya. Dan juga yang terakhir adalah mengetahui harga dari sebuah karya. Oh, ternyata karya ini layak ya untuk dipamerkan. Oh, karya ini layak untuk dijual. Oh, ternyata karya ini tidak layak untuk dijual atau tidak layak untuk dipamerkan. Nah, itu tadi adalah mengetahui harga dari sebuah karya. Itu fungsi kritik yang keempat. Kita lanjut. Jenis kritik. Ada beberapa jenis kritik. Jadi yang pertama adalah kritik jurnalistik. Kritik ini ditulis oleh para pembaca surat kabar dan juga majalah, disampaikan secara terbuka. Isi kritik ini berupa ulasan ringkasan yang jelas tentang suatu pameran, pementasan, konser, ataupun jenis pertunjukan yang lain. Jadi misalkan ada pameran ya, pameran seni rupa. Kalau di sini mungkin beberapa bulan sekali ada gitu ya, cuman kita kan kadang nggak tahu gitu kan, kalau kita nggak lihat atau kalau kita nggak pas ada undangan, nah seperti itu. Jadi kita dapat mengkritik suatu karya, suatu pameran atau pementasan. Nah kalau pementasan mungkin banyak di sini, mungkin ada drama atau tari, nah jenis pertunjukan seperti itu. Kritik ini ulasannya ringkas, yang jelas, dan juga gini, misalkan ada pertunjukan tari bla 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 bla, tepatnya ada di sini, di jalan apa, tepatnya di mana, gedung apa, kemudian waktunya tanggal berapa, kemudian harinya tanggal berapa, waktunya jam berapa, WIB, WITA. Nah, ada pertunjukan seni tari kolosal misalkan seperti itu, yang diselenggarakan oleh siapa penyelenggaranya itu jelas. Jadi disampaikan secara terbuka. Orang melihat, oh ternyata ini, ada itu. Jadi ketika kita itu melihat suatu karya itu pasti jelas. Jadi jelas gitu apa yang disampaikan oleh kritik jurnalistik ini. Terus kritik pedagogik. Bu, pedagogik itu yang seperti apa? Pedagogik itu adalah kritik pendidikan, di mana kritik ini dapat diterapkan
dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan, misalkan di sekolah, ya kan? Kritik ini sudah dikembangkan oleh Bu Irma. Tujuannya apa, Bu? Tujuan daripada kritik ini adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jelas ya? Ini saya rasa penjelasannya jelas. Terus yang ketiga adalah kritik ilmiah, di mana suatu kritik yang melakukan pengkajian nilai seni secara luas, mendalam, dan juga sistematis. Ini kritik ilmiah ini harus ada alasannya, harus ada dasarnya itu tadi, harus ada materi yang relevan. Dan kritik ini nggak bersifat mutlak gitu kan, tapi bersifat terbuka dan juga siap dikoreksi siapa saja. Oke, lanjut. Kritik populer. Kritik populer ini adalah kritik yang berkembang di dunia, terutama di Indonesia. Kritik ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Oke, ini jelas saya rasa. Terus bentuk kritik ada pendekatan formalistik, ekspresionisme, dan juga instrumentalis. Dikatakan pendekatan formalistik, yang pertama adalah pendekatan diasumsikan bahwa kehidupan seni mempunyai dunia sendiri, terlepas dari realitas kehidupan apa yang kita alami. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pendekatan ekspresivisme. Pendekatan ini menganggap bahwa karya seni itu merupakan ekspresi perasaan manusia, tertuang gitu dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, ekspresi kita seperti apa sebagai seorang seniman itu dituangkan dalam sebuah karya. Dan kritik seni ini juga menentukan bagaimana kadar keberhasilan seni atas kemampuannya membangkitkan emosi. Ya. Yang terakhir adalah pendekatan instrumentalis, di mana menganggap karya seni itu sebagai ekspresi atau perasaan manusia. Oke, jadi ada pun tugas untuk materi kritik dan juga apresiasi seni ini ya nak ya. Tugasnya adalah yang pertama, kalian mencari satu karya seni dari seorang seniman, ya, dari seorang seniman. Boleh kalau bisa kita memakai seniman dari Indonesia. Jadi seniman di Indonesia itu ada karya dari Avandi, kemudian ada dari Raden Saleh. Itu kalian cari satu, kemudian kalian buat sebuah kritik. Kritiknya menggunakan kritik jenisnya menggunakan kritik populer, menggunakan gaya bahasa yang sederhana ya dan dapat dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Tentunya kalian buat tulis tangan di lembaran kertas atau di buku tulis kalian. Kemudian bentuk karyanya itu bisa kalian print. Jadi dengan adanya karya itu kalian print, kalian tempel, baru kalian membuat sebuah kritikan. Minimal kritik itu kalian buat 2 lembar kertas. Jadi 2 lembar kertas itu kayak bolak-balik gitu loh, depan belakang. Nah, itu ya tugasnya ya. Tugasnya bisa dikumpulkan di classroom dalam pertemuan minggu depan. Jadi Bu Irma akan cek di classroom minggu depan, gitu ya. Terima kasih ya anak ya sudah mengikuti pembelajaran Bu Irma hari ini. Kita bertemu di materi selanjutnya, di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat untuk anak-anak Bu Irma, Sigara dan juga Sigarani. Salam sehat, ojo kendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.